Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسك نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam program Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Cirebon untuk menemani sahabat Basnas menunggu maghrib di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membicarakan sebuah tema yang sangat penting, yaitu infak dan sedekah sebagai investasi akhirat. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan. Paling tidak dalam 3 level keseimbangan. Pertama adalah keseimbangan antara diri dan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keseimbangan antara ego dan empati. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan diri demi untuk
mengakomodasi kepentingan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kita tidak boleh melupakan kepentingan kelompok hanya untuk mengejar kepentingan pribadi. Level yang kedua adalah keseimbangan antara hari ini, kepentingan hari ini, dan kemaslahatan atau kepentingan hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ingat ini, perhatikan, seseorang hendaknya memperhatikan apa yang dia lakukan untuk masa depannya. Jadi kita tidak boleh hanya berfokus pada hari ini, akan tapi juga kita harus memikirkan masa depan kita. Dan yang ketiga, yang merupakan bagian dari yang kedua, kita harus menyimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dalam apa yang sudah diberikan Allah kepadamu berupa kebahagiaan akhirat. Akan tapi jangan melupakan kebahagiaan dunia. Berbuatlah baik seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat Baznas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berhak untuk bahagia, berhak untuk sukses di dunia ini. Makanya kita didorong untuk bekerja keras, untuk mencari harta, bekerja agar segala kebutuhan, baik itu makan, sandang, ataupun papan bisa tercukupi. Bahkan kita juga berhak untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini. Akan tetapi, apa yang kita kumpulkan dari harta kita, hendaknya ada sebagian yang harus kita sisihkan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Bahkan, menurut para ulama, ada sesuatu yang paling disesali oleh orang yang telah meninggal dunia, yaitu tidak sempat bersedekah dan berinfak ketika hidup di dunia. Ada 3 alasan kenapa orang-orang yang telah meninggal dunia bisa menyesal dengan 1000 bahkan berjuta penyesalan. Kenapa dia tidak sempat bersedekah ketika hidup di dunia. Yang pertama, yaitu banyak dari orang yang meninggal dunia ingin agar mereka dihidupkan kembali, atau paling tidak kematian mereka ditunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas shalihin." Hendaklah kalian semua membelanjakan harta yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian pada seseorang. Kemudian dia berkata, "Wahai Tuhanku, apakah engkau tidak menangguhkan kematianku barang sedikit saja sehingga aku bisa bersedekah
dan sehingga aku bisa berbuat baik. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal akan sangat menyesal ketika dalam kehidupannya di dunia tidak suka bersedekah. Yang kedua, pahala yang selalu mengalir dari sedekah. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu min salas. Inqata amaluhu illa min salas." Bahwa ketika seseorang meninggal, maka amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 hal saja. Salah satunya adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir ketika yang bersedekah sudah meninggal dunia. Tentunya hal inilah yang diharapkan oleh kita semua yang telah meninggal, agar supaya apa yang kita sedekahkan ketika kita hidup, pahalanya terus mengalir kepada kita. Dan yang terakhir adalah harta benda menjadi beban, bukan sebagai tabungan ketika kita meninggal dunia. Allah menceritakan orang-orang yang menumpuk harta benda mereka. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata summa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang pekerjaannya menumpuk harta benda dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira tentang adanya azab yang sangat pedih. Yaitu pada hari mereka dibakar di api neraka. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yaitu pada hari di mana mereka dibakar di neraka. Pada hari di mana mereka dibakar punggung mereka, dada mereka. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kalian timbun. Maka rasakanlah siksa disebabkan harta yang telah engkau timbun itu. Harta benda yang tidak kita sedekahkan dan kita infakkan, ketika kita di dunia akan menjadi beban, akan menjadi laknat bagi kita. Kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta benda tersebut. Inilah para sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, yang menjadi alasan bahwa bersedekah adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita masih hidup. Dan ketika kita mati, kita akan sangat menyesal bahwa kita tidak sempat bersedekah. Atau mungkin sempat bersedekah akan tapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Oleh karena itu sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, dalam momen Ramadan ini adalah momen kebaikan, momen amal soleh. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah kita. Dan jangan lupa tunaikan melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.